Oke, welcome back with us, kelompok 8. Oke, di kelompok ini ada Sansan, ada Vito, ada Salsa, dan juga ada saya yang paling ganteng, Kelvin Stefanus. Oke, teman-teman teman-teman dan Pak Barahma, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan men-sharingkan hasil diskusi kami mengenai satu teori yang mungkin gak asing lagi untuk didengar. Teori ini adalah teori psikologi humanistik. Nah, dalam pembahasannya pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membagi teori psikologi humanistik ini menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan menjelaskan konsep umumnya. Kemudian yang kedua kita akan mencoba menjelaskan tokoh-tokoh siapa aja sih yang berkontribusi dalam teori ini dan bagaimana kontribusinya tokoh-tokoh tersebut. Oke, nah dalam konsep umum sendiri kita punya 4 poin. Kemudian dalam tokoh itu ada 5. Oke, dalam konsep umum sendiri poin yang pertama adalah kita akan bahas mengenai definisi. Poin yang kedua adalah pengaruh. Poin yang ketiga adalah klaim. Poin yang keempat adalah gambaran dari klaim itu bagaimana. Kemudian kita juga akan menjelaskan asumsi dari teori ini bagaimana sih itu. Nah, sedangkan bagian yang kedua untuk tokoh dalam teori humanistik ini sendiri, kita punya 5 tokoh. Yang pertama adalah Abraham Maslow, yang kedua Carl Rogers, yang ketiga Viktor Frankl, yang keempat Arthur Combs, yang kelima Bugenthal. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian yang pertama, yaitu konsep umum. Oke, dalam konsep umum ini yang pertama kita akan bahas mengenai definisi. Oke, teori psikologi humanistik kita definisikan sebagai teori yang menjelaskan atau membahas mengenai kepribadian dan kehidupan manusia. Nah, teori humanistik ini lahir nggak tiba-tiba lahir, tapi ada 2 teori dulu yang melatar belakangi munculnya teori humanistik ini. Jadi sebelum teori humanistik ini ada 2 teori yang mendahului. Yang pertama teori psikoanalisis dan yang kedua behaviorisme. Nah, seperti yang kita udah simak juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, teori psikoanalisis itu kan lebih memfokuskan kepada naluri kepada naluri dalam setiap individu. Sedangkan teori behaviorisme itu, teori ini menyatakan bahwa manusia itu adalah mesin. Nah, sedangkan kalau sekarang pada teori humanistik ini, kita ini dalam teori humanistik fokusnya adalah berbicara mengenai teori humanistik ini mengutamakan cinta. Nggak jadi. Oke, mengutamakan cinta. Kemudian juga kreativitas, kemudian juga nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi, atau dapat dikatakan teori ini tuh memfokuskan kepada bagaimana diri manusia itu sendiri. Nah, menurut Frank, psikologi humanistik ini tuh membahas mengenai keunikan manusia atau juga makna yang mereka miliki dan bisa juga pentingnya nilai yang mereka miliki serta kemampuan manusia untuk mengembangkan dirinya. Nah, kemudian kita akan masuk, itu kita tadi berbicara mengenai definisi. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu pengaruh. Pengaruh yang dimaksud di sini adalah pengaruh yang didapatkan oleh teori humanistik ini. Nah, teori psikologi humanistik ini dipengaruhi oleh 2 aliran, teman-teman. Aliran yang pertama itu aliran fenomenologi dan aliran yang kedua itu eksistensialisme. Nah, aliran fenomenologi ini dapat diartikan aliran yang berbunyi bahwa penilaian individu itu dilakukan secara subjektif. Nah, kita kan memahaminya bahwa individu itu memiliki cerita kehidupannya yang berbeda atau masing-masing. Nah, aliran fenomenologi itu bilang bahwa penilaian setiap individu itu dilakukan secara subjektif sesuai dengan cerita kehidupan yang mereka miliki. Gitu. Sedangkan eksistensialisme itu berbicara tentang bagaimana sih konsep manusia itu berguna bagi orang lain. Nah, seperti contohnya kalau kita bisa contohkan itu ketika manusia itu memberi gitu loh. Ketika manusia memberi,
ya kan kita bisa katakan dia berguna untuk orang lain. Nah, itu salah satu contoh dari aliran eksistensialisme. Nah, psikologi humanistik ini juga dalam praktiknya sekarang-sekarang itu digunakan pada kegiatan konseling, kegiatan terapi, pendidikan alternatif seperti emosional, sosial, dan juga mental. Nah, para ilmuwan berpendapat bahwa untuk meneliti mengenai mental dan sikap seseorang itu diperlukan metode kualitatif, di mana artinya perlu adanya penelitian mendalam. Nah, salah satunya adalah menggunakan teori pendekatan humanistik ini sendiri. Seperti itu. Konsep umum yang ketiga adalah tentang klaim. Pada teori humanistik ini, proses belajar haruslah berhulu dan bermuara di dalam diri manusia itu sendiri. Walaupun teori ini sangat menekankan bahwa isi dari proses belajar itu merupakan hal yang penting, tetapi dalam kenyataannya, teori ini lebih banyak membicarakan tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Maksudnya, teori ini lebih banyak membicarakan tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk paling idealnya daripada bentuk belajar yang seperti apa adanya, kayak yang sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teori apapun itu sebenarnya dapat dimanfaatkan, asal dengan tujuan untuk memanusiakan manusia atau pencapaian aktualisasi diri dan sebagainya itu dapat tercapai oleh siswa atau individu dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian konsep umum yang keempat adalah tentang gambaran klaim. Tujuan utama dari para pendidik itu untuk membantu siswanya mengembangkan diri dengan cara membantu masing-masing individu atau siswa untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang memiliki sifat unik, serta membantu para pendidik untuk membantu para siswanya mewujudkan potensi-potensi yang terdapat dalam diri si siswa ini. Nah, dalam teori belajar humanistik ini, belajar itu akan dianggap berhasil ketika si pelajar dapat memahami dirinya sendiri serta memahami lingkungannya. Siswa dalam proses belajarnya juga seharusnya berusaha atau berupaya belajar supaya lambat laun ia dapat mencapai aktualisasi dirinya dengan sebaik mungkin. Nah, teori belajar ini sebenarnya berusaha memahami perilaku belajar melalui sudut pandang pelaku, bukan sudut pandang pengamatnya. Oke, balik lagi sama orang yang paling ganteng. Kalau tadi kita udah bahas 4 konsep umum, sekarang kita akan bahas asumsi dari teori humanistik ini. Nah, teori asumsi ini kita ambil dari statementnya Bapak James Bugental. Beliau memberikan beliau memberikan asumsi sebanyak 5. Nah, yang pertama ini asumsi yang beliau berikan terhadap yang beliau berikan terhadap teori humanistik ini adalah yang pertama, manusia itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, artinya manusia itu tidak dapat dipisahkan dari bagiannya masing-masing. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu tuh kesatuan utuh yang nggak bisa dibagi-bagi. Baik itu segi emosionalnya, segi kognitifnya, segi kebiasaan, perilaku, segala macamnya itu mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian bagian asumsi yang kedua adalah manusia itu memiliki hal unik dalam dirinya.
Nah, seperti tadi udah sebelumnya dibahas bahwa setiap manusia itu punya kisah hidupnya masing-masing, cerita hidupnya masing-masing, atau kita juga bisa bilang punya titik uniknya masing-masing. Nah, selanjutnya, asumsi yang ketiga berbunyi manusia itu menyertakan kesadaran akan diri dalam konteks orang lain. Ini seperti yang kita bahas di klaim yang tadi sebelumnya dibahas bahwa bukan klaim, dalam bagian pengaruh yang aliran fenomenologi. Dalam aliran itu berbunyi bahwa manusia melakukan penilaian secara subjektif. Betul bahwa asumsi yang ketiga ini berkata manusia menyertakan kesadaran akan diri dalam konteks orang lain. Karena ketika manusia menilai orang lain itu pasti penilaiannya akan cenderung subjektif dari apa yang ia miliki saat ini. Kemudian yang keempat, asumsi yang keempat adalah manusia itu memiliki pilihan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang memiliki akal, budi, perasaan emosional, dan lain sebagainya dalam satu kesatuan, manusia akan pasti memiliki dan dibebani oleh tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Kemudian asumsi yang terakhir, yang kelima, adalah berkata bahwa manusia akan mencari makna atau value dan mempunyai kreativitas dalam diri. Nah, jadi 5 asumsi tadi itu dicetuskan oleh James Bugental sebagai asumsi dari teori psikologi humanistik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tokoh-tokoh dalam teori humanistik. Yang pertama itu ada Abraham Maslow. Maslow merupakan tokoh yang mempelopori psikologi humanistik. Nah, Maslow ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang dapat mengaktualisasi diri, di mana manusia dapat mengembangkan dan mengekspresikan pribadi serta sikap yang ada di diri setiap individu. Teori kepribadian Maslow yang terkenal di kalangan masyarakat adalah teori mengenai hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Nah, teman-teman bisa lihat di slide itu ada gambar segitiga. Nah, itu disebut dengan hierarki kebutuhan. Manusia itu memiliki kebutuhan yang tingkat kapasitasnya itu berbeda-beda, mulai dari yang paling rendah atau fisiologis hingga yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Nah, aku akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan apa aja sih yang di dalam hierarki kebutuhan ini. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Kebutuhan ini bersifat mendesak atau segera dipenuhi. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, akan menimbulkan permasalahan. Nah, contohnya itu ada kebutuhan akan rasa haus dan lapar, kebutuhan sandang, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan seks. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, baru manusia dapat melanjutkan ke kebutuhan yang berada di atasnya. Yang kedua, itu adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan untuk mendapatkan ketentraman, kepastian, dan keteraturan. Contohnya itu saat perusahaan yang memberikan jaminan tunjangan hari tua atau pensiun kepada para pekerjanya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa dicintai dan disayangi. Kebutuhan ini melibatkan perasaan dengan individu lain seperti pasangan, keluarga, dan masyarakat. Kebutuhan akan rasa dicintai merupakan kebutuhan untuk saling toleransi dan mempercayai. Contohnya itu ada saat seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya akan bertumbuh secara optimal dalam psikis maupun fisik. Yang keempat, ada kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini yang benar adalah berdasarkan upaya dari individu itu sendiri. Contohnya adalah saat seorang yang mendapatkan hadiah karena prestasi yang diraihnya. Yang terakhir, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi untuk tercapai. Kebutuhan ini dapat terpenuhi apabila kebutuhan yang di bawahnya telah tercapai. Contohnya itu adalah saat seorang karyawan yang diberi kepercayaan untuk menyelesaikan pekerjaannya menggunakan caranya sendiri. Nah, itu teman-teman teori menurut Abraham Maslow. Nah, sekarang kita akan masuki tokoh yang kedua, yaitu Carl
Rogers. Menurut Rogers dalam Rahmat 2011 menyatakan bahwa manusia itu melakukan tindakan untuk menemukan nilai diri, mengembangkan nilai, dan mengembangkan diri.